Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga senantiasa diberi kesehatan pada masa pandemi kali ini. Jumpa lagi dengan channel kelas 6 Muhibah. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan video tutorial bagaimana cara menggunakan Google Form menjadi ulangan harian atau penilaian harian yang bentuknya KKM. Yang perlu Bapak Ibu persiapkan, yang harus diaktifkan, yang pertama adalah soal. Pastikan dalam bentuk MS Word tanpa harus diketik, langsung di Google Form. Ini tujuannya untuk membantu Bapak Ibu ya. Kita nanti tinggal main copy paste saja. Kemudian yang kedua, siapkan aplikasi yang kedua namanya Paint. Fungsinya adalah untuk mengcrop dan print screen Word. Nanti kita akan pindah ke sini. Nanti kita akan unggah soal yang berbentuk teks ya. Ini agar tidak terlalu panjang saat kita menginputnya. Dan yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah format Google Form-nya. Di sini saya sudah menyiapkan format Google Form yang akan kita buat menjadi bentuk soal AKM ya Bapak Ibu. Nah, ini saya namanya uji coba soal PH. Di sini biasa kita sudah bisa membuat soal pada Google Form pada bentuk pilihan ganda, isian, dan uren. Lalu bagaimana cara kita membuat soal yang bentuknya seperti ini? Menjodohkan, garis hubung, kemudian benar salah, dan yang ketiga checklist ya. Tentu saja kita perlu membuat seperti ini mengingat ada pedoman bobot scoring. Karena yang namanya AKM nilainya adalah per jawaban bukan per paket soal. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk per paket soal, tentu saja itu akan merugikan anak-anak kita. Karena ada di antara jawaban per soal itu ada jawaban yang benar ya. Jadi ibaratnya ada dari 3 jawaban ada satu yang salah, maka yang keduanya dianggap salah. Tentu saja ini tidak adil. Untuk memberikan rasa keadilan, maka bentuk soal AKM perlu kita lakukan, kita patenkan agar nilainya menjadi berkeadilan untuk anak-anak kita yang sudah berusaha belajar dengan tekun dan giat di masa pandemi ini untuk menyelesaikan ulangan harian. Langsung saja Bapak Ibu, untuk pembuatan soal yang bentuknya AKM, pertama-tama kita crop terlebih dahulu yang judul bacaannya manfaat tumbuhan. Kita print screen, ada tombol keyboard, laptop atau PC itu berdekatan dengan F12. Kita print screen, kemudian kita masukkan ke dalam Paint, tekan paste. Selanjutnya kita crop, tapi kita select dulu areanya. Kalau sudah kita crop, kemudian kita save as. Saya beri judul, nama foldernya uji coba. Kemudian saya beri nama bacaan nomor ya, langsung aja bacaan, gak apa-apa. Kemudian untuk selanjutnya kita kembali ke format Google Form yang akan kita buat AKM. Ini sudah saya beri isi identitasnya, maksudnya struktur yang akan dibuat. Kemudian pada bagian kedua kita klik seperti ini sampai menunya berkumpul di sini. Kemudian baru kita unggah gambar. Kita cari gambar yang sudah kita simpan tadi. Ada folder uji coba dan kita upload. Nah, tampilnya seperti ini Bapak Ibu.
Kemudian jangan lupa kita beri petunjuk perintah soalnya. Ini bahwa bacaannya untuk menjawab soal nomor 3. Kita copy paste, masukkan lagi ke Google Form, kita pastekan. Kemudian jangan lupa tanda seru karena ini kata perintah. Berikutnya kita tambahkan untuk soal nomor 1. Kita klik tambah seperti ini. Nah, di sini sudah saya sampaikan dari awal, dipastikan bentuk soalnya sudah di MS Word ya Bapak Ibu. Tentu ini akan memperingan pekerjaan kita sehingga tidak perlu mengetik satu persatu. Kita tinggal copy lagi, masukkan ke dalam Google Form, kita paste. Kemudian bagaimana cara kita memasukkan jawaban pilihan ganda tanpa harus mengetik satu persatu. Sama seperti tadi, kita copy saja blok, kita copy, saya ulangi, kita blok semuanya jawabannya, kemudian kita copy, kemudian kita Google Form, klik paste, ya, semuanya tampil, langsung jadi satu tanpa harus kita tunggu. Dan jangan lupa kunci jawaban. Karena nomor 1 bobot skornya 10 nilainya, kemudian untuk jawabannya adalah B. Selesai. Jangan lupa nomor 1 ini setiap soal kalau bentuknya yang pilihan ganda kita harus wajibkan. Kemudian untuk soal kedua tidak bisa, untuk melanjut ke soal nomor 2 kita bisa menggunakan menu duplikat. Kalau memang format soalnya bentuknya sama pilihan ganda, atau kita juga tambah pertanyaan. Kalau saya lebih simpel menggunakan duplikat. Kemudian kita delete saja. Kemudian kita lihat untuk soal nomor 2. Ternyata bentuknya adalah menjodohkan. Lalu bagaimana cara membuatnya? Di sini ada beberapa menu yang sudah disiapkan oleh Google Form. Yang pertama adalah bentuk jawaban singkat, paragraf, kemudian pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload, skala linear, isi pilihan ganda, petak, kotak centang, tanggal dan waktu. Yang akan kita gunakan untuk membuat soal dalam bentuk KKM. Yang pertama kita gunakan isi pilihan ganda. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Karena pada baris ini untuk menyatakan pernyataan yang akan dijawab, maka pada baris kita isikan pernyataan soalnya. Kita copy, kita masukkan ke dalam Google Form, kemudian kita paste. Nah, pernyataan soalnya akan tercopy secara otomatis seperti ini Bapak Ibu. Kemudian bagian kolom kita hapus dulu ya. Kemudian ini juga kita copy paste, copy, dan kita pastekan di kanan ya. Semuanya sudah tercopy semua. Berikutnya kita akan membuat kunci jawabannya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika pada layar pekerjaan soal online, nanti pada tampilan Ananda atau anak-anak bentuknya seperti ini. Ya, untuk pernyataan nomor 1 atau ini di pokok pertama, ini masuknya ke paragraf 1, 2, 3, atau 4. Nanti bobot soalnya bisa kita sesuaikan dengan pedoman penilaian. Kebetulan karena nomor 2 bobot nilainya adalah 20. Berarti kalau dibagi 4 masing-masing nilainya 5. Ya, jadi bukan 10 tapi 5. Ini juga 5. Ini juga 5. Ini juga 5. Kemudian untuk nomor 1 kunci jawabannya adalah B, ini C, ini D, kemudian ini A. Klik selesai. Oh ya, ternyata soalnya belum kita tulis. Kita copy paste lagi Bapak Ibu. Ini
benar-benar sangat memperingan kalau Bapak Ibu sudah memiliki soal yang sudah diketik terlebih dahulu dalam bentuk MS Word. Kita copy, kita masukkan, dan kita paste. Selesai. Ini untuk soal bentuk yang kedua sampai di sini sudah selesai. Ini poinnya 20, ini poinnya 10. Nah, ini jika kita cek seperti ini. Untuk yang soal ketiga, kita tambahkan pertanyaan saja karena berbeda format. Kemudian, karena ini uraian, maka membutuhkan jawaban yang panjang ya. Maka jawabannya dalam bentuk format paragraf. Tinggal kita copy paste saja untuk soal yang ketiga seperti ini. Copy dan kita pastekan. Nah, selesai Bapak Ibu untuk soal ketiga. Nah, kebetulan untuk soal nomor 4 dan 5 lagi-lagi membutuhkan bacaan, maka perlu kita crop seperti pada soal untuk nomor 1 sampai 3. Kita main crop lagi. Pertama kita screenshot kalau di HP, kalau di laptop namanya print screen. Kemudian kita gunakan aplikasi Paint. Karena tadi belum kita tutup, untuk membuka lembar kerja baru tinggal kita ketik pada keyboard CTRL atau Ctrl N. N itu new atau lembar kerja baru. Kemudian baru kita tekan lagi CTRL V atau paste. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita select, kita pilih. Dan kalau sudah kita crop, dan kita simpan. Saya beri bacaan nomor 4 sampai 5 fix, dan saya simpan. Kita kembali lagi ke Google Form. Seperti halnya dengan yang atas, Bapak Ibu jangan menulis soalnya dulu baru kemudian bacaannya diunggah, nanti akan terjadi acak ya. Lebih baik kita unggah terlebih dahulu bentuk bacaannya. Ya, ini bentuk bacaan untuk soal nomor 4 sampai 5. Kemudian kita unggah, tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini untuk bacaan nomor 4 sampai 5. Jangan lupa kita beri petunjuk dulu. Kita copy, kembali ke Google Form, kita paste. Berikutnya kita buat soal yang keempat, bentuknya pernyataan benar salah. Seperti apa? Masih sama bentuknya. Kita akan menggunakan ini Bapak Ibu. Kita tambah dulu pertanyaan. Kita masih menggunakan menu pilihan isi pilihan ganda. Itu bentuk soalnya. Kemudian di sini kita ke ini. Biar tidak lama, kita juga bisa copy paste. Blok dulu, copy. Kita ke Google Form. Untuk pernyataan jawaban soalnya kita pastekan. Semua sudah tercopy. Dan Bapak Ibu ketika mengcopy paste, jangan lupa pada soal pernyataannya harus ada angkanya ya. Karena ini nantinya akan berpengaruh. Kalau Bapak Ibu tidak diketik, maka ini tidak kekhawatirannya bisa membingungkan Ananda. Jadi yang nantinya yang akan terekam bukan yang nomor 1, 2, 3, 4 yang ada di sebelah kiri, melainkan ada yang di sebelah kanan yang akan terekam pada tampilan Google Form. Baik, saya lanjutkan. Karena nomor 4 soalnya berbentuk benar salah, maka di kolom kita ketik saja yang pertama benar, yang kedua salah. Ya.
Oh iya, lupa ini belum diberi soalnya dulu. Kita copy paste. Kita pastekan soal nomor 4 sudah ada. Berikutnya tinggal kita tulis jawabannya. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau pada soal nomor 4 yang bertipe soal benar salah, kan biasanya Ananda melingkari ya, karena Google Form tidak ada fitur untuk melingkari secara manual atau tidak memiliki algoritma atau perintah kerja. Bagaimana cara menjawabnya? Hanya bisa mengklik ya. Maka yang paling mudah seperti ini Bapak Ibu ya, tanpa mengurangi konten bahwa soal ini harus memilih benar atau salah. Kemudian jangan lupa kita cek dulu untuk pedoman penilaiannya. Kebetulan nomor 4 bobotnya 20, karena ada 3 jawaban kita bagi saja karena hanya selisih 1 bobot nilai. Misal yang pertama kita bobot nilainya 6, yang kedua 7, yang kedua 7 ya, jadinya 20. Kita lihat untuk kunci jawaban nomor 4 salah benar-benar. Kita masukkan salah benar-benar. Terakhir kita ke soal kelima. Nah, di sini adalah jawaban. Kita disuruh memilih 3 jawaban dari 5 pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas. Bagaimana caranya? Kita tidak lagi menggunakan isi pilihan ganda. Kita sudah berbeda format. Kita akan gunakan petak kotak centang ya, karena sudah berbeda tipe soal. Maka kita klik tambah pertanyaan, kemudian kita pilih petak kotak centang ya. Kita lupa di sini belum diwajibkan. Kemudian yang pertanyaan kelima kita copy paste dulu, copy, kemudian di sini paste. Nah, ya di sini perlu Bapak Ibu perhatikan, perlu 1 jawaban di setiap baris, artinya dari setiap baris ini harus ada 1 jawaban ya. Kalau kita klik seperti ini, nanti Ananda kalau tidak mengisi secara penuh atau tidak mencentang kolomnya secara penuh, maka soal ini tidak bisa dikirim ya. Mengingat bentuk soalnya hanya ada 3 yang akan kita pilih, bukan tidak kita pilih semuanya. Maka yang menu ini tidak perlu kita aktifkan, kita nonaktifkan saja. Langsung kita ke pernyataan nomor 1 sampai 5 sama, kita copy, kemudian ke Google Form kita pastekan. Kemudian karena ini hanya disuruh mencentang, maka tidak perlu kita buat opsi salah benar atau paragraf 1, 2, 3, 4 ya. Kita cukup ketik saja centang. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Selanjutnya kita tinggal memasukkan kunci jawaban. Kunci jawaban nomor 5 1, 3, 4. Pernyataan nomor 1, 3, 4. 1, 3, 4. Kita cek lagi bahwa bobot skor nilainya adalah 15. Berarti masing-masing centang nilainya 5. Kita klik 5, 5, kemudian 5. Selesai. Nah, demikian Bapak Ibu cara membuat soal dan saat ini ya, kita disuruh membuat soal yang bentuknya AKM, tetapi lebih praktis, mudah dan menyenangkan. Tentu ini akan menjadi nilai tambah dan memotivasi siswa. Nah, demikian tutorial yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di channel kelas 6 Wihibah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.